Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita, termasuk saya juga, hamba-hamba Tuhan muda, kita berpikir kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita sudah menyerahkan segala-galanya untuk Tuhan, masa depan kita untuk Tuhan, maka kita cenderung mau bertanya, Tuhan, saya sudah serahkan semuanya kepadamu, sekarang saya dapat apa? Dan itu berbahaya, saudara sekalian. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong jaga hati kami, pikiran kami, supaya kami tertuju kepadamu dan hanya mengharapkan upah di surga, mahkota kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada kami, karena kami sudah setia melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 30. Markus 10 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Orang itu sekarang pada masa kini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Saudara pemirsa, dapatkah engkau bayangkan, saya tinggalkan rumah seperti ini waktu saya dulu berangkat melayani pekerjaan Tuhan, dan saya kata Tuhan akan diberikan 100 rumah. Saya tidak bisa bayangkan itu.
Katakanlah rumah ini misalnya harganya waktu saya beli dulu sekitar antara 237 juta. 37 juta itu untuk renovasi semuanya. 100 kali lipat, aduh, enggak kebayang itu harganya berapa, seperti besarnya dan seperti apa kualitas rumah itu. Kalau 100 kali lipat daripada 237 juta. Itu saudara sekalian yang tidak bisa kita bayangkan. Oke, saya punya mobil dulu. Ya, misalnya saya punya mobil sederhana, mobil yang waktu itu harganya sekitar antara 300 juta. Ya. Kemudian saya menyerahkan diri melayani pekerjaan Tuhan, kemudian saya mendapatkan 100 kali lipat. Bukan 100 mobilnya, harganya kemudian 100 kali lipat dari 300 juta itu 30 miliar. Ya, saya tidak bisa bayangkan mobil apa yang harganya sampai 300 miliar. 30 miliar. Saudara pemirsa, itu maksudnya supaya dalam mindset kita, perasaan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Satu, kalau saudara melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan seperti para murid Yesus, itu kita tidak pernah rugi. Itu kata nomor satu. Ya, kalau kenapa ada hamba-hamba Tuhan yang katanya di satu wilayah tertentu di Indonesia ini gerejanya sudah mau rubuh dan macam-macam seperti itu. Itu mengajar kita supaya kita tidak pernah bergantung kepada manusia, tetapi kita bergantung kepada Tuhan. Ya, saudara mungkin belum pernah mendengar. Sekitar 40 tahun yang lalu, ketika saya masih baru masuk sekolah tinggi teologi di Batu, Malang, Jawa Timur, saudara sekalian, seorang ibu misionaris dari Indonesia menceritakan bagaimana gereja mereka di sebuah negara miskin, ya, dikatakan rumah gereja kami itu dibuat dari dari daun kelapa. Tidak dijalin sekali daun kelapanya, hanya diikat begitu aja. Lantai tanah, ya, lantainya tanah, terus diikatlah daun kelapa di pinggir-pinggirnya supaya tidak kelihatan orang sedang beribadah dalamnya. Atap juga begitu. Jadi kalau hujan, saudara sekalian, ya basah kuyup semua jemaatnya. Saudara berpikir bahwa itu penderitaan? Ibu misionaris itu cerita kepada kami dengan tersenyum. Dia katakan, puji Tuhan kami masih bisa punya gereja yang seperti itu. Oleh sebab itu saya minta supaya kita yang hamba Tuhan, terutama yang melayani di tempat-tempat yang miskin, yang sulit, yang gerejanya pun dari kayu, bersyukur saudara sekalian. Saya ingat waktu saya masih kecil dulu, ayah saya di kampung sana buat rumah, atapnya apa? Atapnya daun, dindingnya kulit kayu, lantainya juga kulit kayu, saudara sekalian. Dan kami merasa itu sudah rumah mewah, karena kami ada 9 bersaudara dalamnya. Ayah saya luar biasa. Bersama dengan anak-anaknya sudah besar, mereka dirikan rumah itu, rumahnya besar. Sampai orang selalu katakan di daerah kami, waktu itu di kampung kami, kalau mereka mau pergi ke rumah kami, tanya, mau kemana kalian? Mau pergi ke rumah besar Pak Jalil. Itu jadi tolong kita semua melihat berkat Tuhan dari sudut pandang apa? Kondisi di sekitarnya. Bisa sudah bayangkan kalau engkau punya mobil mewah, kalau engkau punya rumah yang harganya hitungan MM, sedangkan rumah di sekitar saudara sekalian tidak ada yang rumahnya dinding beton atau semen, semuanya dinding kulit kayu atau kayu. Nah itu perhatikan baik-baik. Tidak ada orang punya di situ sepeda motor, pun orang tidak punya, cuma punya sepeda engkol. Mari kita berpikir, berperasaan seperti Yesus berpikir
dan berperasaan. Ia akan berikan kepada kita berkat yang banyak, kata firman Tuhan di sini, tetapi Ia akan berikan berkat juga yang tidak menjadi batu sandungan untuk orang di sekitar saudara sekalian dan juga untuk jemaat yang sudah pimpin. Itu yang paling penting untuk kita bayangkan sekarang. Berkat jangan hanya diukurkan dengan banyak sekali, tapi berkat itu saudara bisa hidup normal di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat yang kehidupannya juga serba pas-pasan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan kepada kami. Kami tidak hanya melihat betapa wahnya hidup menjadi hamba Tuhan, tapi juga kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami mati kelaparan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.